Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami di sini ingin menjelaskan tentang permohonan insentif pajak secara online. Baiklah, untuk pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Umi Nur Mustafa, NIM 2019-008-134, dan teman saya Maria Jenis Kurniawati dengan NIM 2019-008-140. Yang berikutnya ada Debbie Iskandar dengan NIM 2019-008-152. Yang berikutnya ada Stefanus Payong dengan NIM 2019-008-130. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Maria Jenis. Baik, yang pertama, berdasarkan tutorial permohonan insentif pajak secara online. Dengan menggunakan aplikasi tutorial tersebut yang sudah memperbarui aplikasi pengajuan permohonan atau pengajuan pemberitahuan pemanfaat insentif dalam PMK pada DJP online. Yang kedua, tujuan permohonan insentif pajak secara online. Tujuan yang pertama, penyampaian kembali permohonan diharuskan agar wajib pajak dapat memanfaatkan perpanjangan waktu berlaku insentif pajak tersebut. Yang kedua, pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Juli 2021. Yang ketiga, wajib pajak. Wajib pajak yang pertama, wajib pajak ingin memanfaatkan fasilitas PPh pasal 21 DTP harus memiliki KLU tertentu sesuai dengan lampiran A nomor 23 PMK 2020. Yang kedua, wajib pajak ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh pasal 25 atau SKP PPh pasal 23 harus memiliki KLU tertentu sesuai dengan lampiran F PMK nomor 23 atau PMK 2020. Berikutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu ada pengertian pajak. Pajak.go.id adalah situs resmi perpajakan milik pemerintah. Anda dapat menemukan informasi perpajakan terbaru. Untuk berikutnya ada cara memunculkan menu KSWP, yaitu dengan cara kita membuka situs pajak.go.id, klik login, kemudian masukkan nomor NPWP, password, kode keamanan, kemudian klik login. Jika tidak ada KSWP pada menu layanan, pilih profil, pilih aktivitas fitur layanan, klik info KSWP, silakan pilih logout, lalu login kembali. Pilih layanan, kemudian klik SPWP. Untuk berikutnya ada prosedur permohonan WP penerima dan pengguna WP terhadap PPh, yaitu pada profil pemenuhan kewajiban, pilih untuk keperluan fasilitas PPh pasal 21 DTP, kemudian masukkan kode keamanan, klik tombol submit. Kemudian klik tombol simpan permohonan. Contoh berikut adalah wajib pajak telah memenuhi syarat KLU sebagai PMK nomor 23, akan muncul dialog box sebagai konfirmasi ingin menyimpan data permohonan. Klik tombol ya untuk mengetahui permohonan. Permohonan berhasil disimpan hingga tampil message info, klik OK untuk menyelesaikan proses. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Debbie Iskandar. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, prosedur permohonan wajib pajak penerima fasilitas pengurangan PPh pasal 25. Yang pertama, pada profil pemenuhan kewajiban saya, pilih untuk keperluan fasilitas pengurangan PPh pasal 25. Kemudian masukkan kode keamanan, kemudian klik tombol submit. Klik tombol simpan permohonan. Akan muncul dialog box sebagai konfirmasi jika ingin menyimpan data pemohon. Klik tombol ya untuk menyetujui permohonan. Permohonan berhasil disimpan hingga tampil message info. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses. Selanjutnya, prosedur permohonan surat keterangan bebas PPh pasal 22. Pada profil pemenuhan kewajiban saya, pilih untuk keperluan SKB PPh pasal 22. Kemudian masukkan kode keamanan, kemudian klik tombol submit.
akan muncul dialog box sebagai konfirmasi jika ingin menyimpan data pemohon. Klik tombol ya untuk menyetujui permohonan. Permohonan berhasil disimpan. Hingga tampil message info, klik tombol OK untuk menyelesaikan proses. Sistem akan mengecek apakah wajib pajak sudah pernah menyampaikan pemberitahuan atau permohonan SKB. Mengecek apakah pemberitahuan atau permohonan SKB-nya sudah disetujui, diproses atau belum, sudah pernah ditolak. Jika sudah pernah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya dan statusnya approve, sistem akan menampilkan notifikasi untuk melakukan cetak ulang dan proses selesai sampai di sini. Jika belum pernah atau pemberitahuan sebelumnya statusnya reject, sistem akan mengecek KLU untuk wajib pajak yang terdaftar setelah 31 Desember 2018. Apakah KLU MVWP sesuai dengan daftar KLU pada lampiran A dan F, PMK 23 terlampir. Atau untuk wajib pajak yang terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018, sistem akan mengecek KLU, apakah SPT, tahunan wajib pajak tahun pajak 2018. Sistem akan menampilkan hasil pengecekan di atas. Wajib pajak, melanjutkan klik tombol lanjut. Jika salah satu syarat terpenuhi, sistem akan menyimpan persetujuan data SKB yang disetujui. Khusus untuk SKB, akan menampilkan cetakan SKB. Jika kedua syarat tidak terpenuhi, sistem akan menyimpan surat penolakan atau data SKB dengan status tolak dan secara otomatis mencetak surat penolakan. Untuk SKB, akan menampilkan cetakan surat penolakan SKB. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jenis pajak yang dapat dikenakan SKB pajak oleh Ditjen Pajak. Yang pertama, PPh final atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau surat keterangan bebas pajak PPh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM serta kendaraan bermotor. Yang ketiga, PPh final atas bunga deposito tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia sesuai dengan peraturan DJP nomor PR 01/PJ/2013 pasal 4 ayat 3 huruf G Undang-Undang PPh. Yang keempat, wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal peraturan DJP nomor PR /01/PJ/2011 yang diatur dalam surat edaran DJP nomor SE/11/PJ/2011. Berikutnya, PPh final pengalian hak atas tanah dan atau bangunan dan surat keterangan bebas pajak waris berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK/03/2008 pasal 2B. Berikutnya, surat keterangan bebas pajak untuk pajak penambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atas perwakilan negara asing dan badan internasional. Berikutnya, PPN bagi perwakilan negara asing maupun badan internasional serta pejabatnya. Berikutnya, PPN buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. Berikutnya, barang kena pajak BPK maupun jasa kena pajak JKP tertentu yang bebas PPN. Selanjutnya, yang perlu diingat dalam pengajuan permohonan SKB pajak, Anda wajib melampirkan bruto usaha. Oleh karenanya, Anda membutuhkan jasa konsultan pajak yang memudahkan Anda dalam mempersiapkan dokumen untuk SKB pajak mulai dari pembuatan catatan bruto serta kondisi keuangan lain yang memudahkan proses pengajuan Anda. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.